kita lagi ada di Blue Moon Cafe. Kita sama-sama salam IVC dulu, salam IVC. Nah, oke, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol. Mau ngobrol-ngobrol nih. Kita mau lihat schedule-nya yang ada di Indonesian Ventriloquist Club. Ya, kali ini ada KPP, ada, nah ini ada Kak Didi juga nih. Hai. Dan aku Kak Tio. Jadi kita mau ngobrol apa nih dulu Kak Didi? Kak Didi sekarang mau ngobrol apa Kak Didi ceritanya? Wah, enaknya sih kita mau berbicara tentang apa sih sebenarnya IPC itu? Gitu. Ya, ya. Oh, Wadahnya gitu. wadah apa nih Kak? Nah itu kalau itu KPP yang cerita. berarti ya? Oke, baik. Oh, iya. Silakan KPP yang cerita. Terbalik ya? Jadi, iya, jadi kita yang Jadi kita todong ke sana ya? Iya, betul. Iya, iya. Yang murid yang mana ya? Iya. Malah jadi Padahal aku mau tanya, gitu. Mau tanya penasaran kenapa aku dulunya bisa masuk ke IPC gitu kan? Ya, Gitu loh betul. Kak. apakah anda tersesat? Nah, itu dia. Apakah anda jenis manusia yang disesatkan tapi akhirnya enak? Nah, itu dia. Apakah Anda lupa kacamata kulitnya? Nah, Oh, jangan ya, jangan ya. ya, itu. Oke, jadi IPC itu Indonesian Ventriloquist Club, di mana ada komunitas yang di sana berkumpul para seniman yang menguasai teknik ventriloquism atau seni berbicara tanpa menggerakkan bibir. Nah, ini kalau beliau-beliau ini udah bisa berventriloqui atau punya kegiatan seni berbicara tanpa menggerakkan bibir ya, termasuk nyinyir sama tetangga ya. Jadi nggak mau pegang hati. Iya, kayak di sinetron. Nah, kegiatan sehari-hari dari komunitas IPC itu ya kita tidak pernah sehari pun itu tanpa komunikasi, tanpa belajar di grup, khususnya grup WhatsApp. Kedatangan lagi nih kita nih, satu lagi temen nih. Ada nih Kahani. Lanjut KPP. Nah, di IPC ini kita juga membuka kelas nih buat teman-teman yang memang mau berlatih atau pengen belajar tentang teknik ventriloquism. Di sini kita membuka hati, membuka diri bagi siapa saja yang mau belajar. Tapi ya catatannya, syaratnya memang harus fokus. Ya. Nah, kenapa kita pilih orang-orang yang fokus? Kita nggak mau wasting time, kita nggak mau habisin waktu untuk melatih dan mengajar orang-orang yang tapi pada endingnya terus ya ventriloquist mah begitu-begitu aja, ya udahlah, ciao, aku mau kembali ke habitatku. Atau ternyata ventriloquist itu susah ya, terutama susah jobnya kayak gitu ya. Itu tergantung dari kita saja gitu loh sebenarnya, membranding diri kita. Nah, ini ada contoh-contohnya teman-teman di sini yang itu tadi sponsor, ini suara sponsor ya. Helikopter lewat. Kita lagi di atas hanggar. Gak apa-apa nih, jadi lebih real ya. Lagi diskusi, ngobrol lebih real. Iya, ya, jadi teman-teman di sini pun sudah kita lihat kefokusan mereka, keaktifan mereka. Jadi ya khususnya buat kita para mentor itu nggak sia-sia gitu loh. Terima kasih ya. Terima kasih kata mentor ya. Yang sudah sabar tulus, waduh, masya Allah. Jadi kita ngelihat keberhasilan dari mereka ini ya, kita pun udah puas. Apalagi kalau kita bisa hand in hand, kita bisa gandengan tangan, kita bisa majukan komunitas, ya kan? Nggak merasa bahwa itu KPP yang senior, oh aku baru newcomer, aku pendatang baru, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak, kita nggak ada senioritas, kita nggak ada junior senior di sini. Tapi yang kita tanamkan pertama adalah skill dan karakter itu ya. Betul. Kita malah menunggu Cowboy Junior kemarin mas. Nah, baik KPP, kalau misalnya kita mau masuk ke grup IVC ya KPP ya, jadi kita mau mulainya tuh seperti apa, atau kita mungkin persyaratannya seperti apa, kemudian kita nanti harus menyiapkan apa gitu KPP, mungkin kita bisa informasikan buat teman-teman ventriloquist yang mungkin masih belum tahu kemana wadahnya. Nah, silakan KPP. Karena mereka semuanya pastinya sudah masuk di grup IPC itu, berarti sudah pernah melakukan itu, maka dia boleh kasih dia baru saja join di sini. Tapi barusan udah keren banget. Oke. Ini namanya senjata makan tuan ya. Bertanya dan dijawab lagi ya, baik. Aduh, ya.
Jadi teman-teman kalau misalnya memang kamu suka banget atau mungkin memang punya passion untuk menjadi seorang ventriloquist, nggak ada salahnya atau mungkin lebih baiknya memang harus mengikuti sebuah organisasi atau komunitas gitu ya, atau mungkin menjadi tempat wadah sebagai tanya jawab, diskusi maupun berbagi sharing pengetahuan gitu ya. Mungkin seperti itu. Nah nanti teman-teman ventriloquist bisa langsung lihat nih. Biasanya kemarin yang pertama kali aku lihat di IG-nya dari Indonesian Ventriloquist Club, nanti di DM saja tuh langsung tuh sama Miminnya ya. Mimin bisa tanya Mimin Miminnya sebenarnya Mimin cewek apa cowok sih? Aku nggak tahu. kadang-kadang suka ketipu loh. Soalnya Mimin namanya. Kalau saya katakan miring sebelah kiri akan mimin. Oh gini jadi gitu. Oh, gitu. Yang ini deh tadi Oh, gitu. norek lagi Jangan ketawa. Iya. Oh, ini Dipancing dulu. kebanyakan green tea nih. dipancing dulu ternyata. Baik. Betul. Nah, nanti kalau udah di DM nanti langsung dikasih tahu nih syaratannya apa. Udah Nanti dibalas tinggal dulu dong, harus dibalas dulu. Iya, nanti ditanya dulu, nanti kalau sudah dibales, nanti tinggal ditanyakan lagi seperti apa persyaratannya. Biasanya langsung Mimin tuh memberikan sebuah persyaratan, nanti kita siapkan apa saja untuk bisa masuk. Dan kalau sudah dibalas, nanti kita tunggu waktunya, kita akan dimasukin ke dalam serambi kelas. Sampai situ tuh KPV ya, dimasukin serambi kelas. Nah, di serambi kelas ngapain aja? Nah, di serambi kelas ini kita ngobrol-ngobrol bareng mentor-mentor yang Makin gede sudah aja lagi. sudah berpengalaman nih. Di dalamnya tuh ada Iwel sebagai presiden IVC nih, kemudian ada Kak Jerry Kevin, ada ini nih. Ini nih, Ada mentor KPV kita ini ya. Galak Yang nggak? pinter Galak nyanyi juga. Waduh. Galak sih enggak ya. Enggak sih, enggak. Enggak, Tapi enggak. jangan pakai tapi. Harusnya live streaming nih enak nih, sekalian live streaming. Boleh tampil lagi ya, live streaming ya di ini ya. Oke. IG. Oke, siap. Kemudian ada juga Dr. Jonas. Dr. Jonas itu sebagai konsultannya bisa sulap, juga ventriloquist. Nah, jadi kalau lihat blognya itu isinya itu penuh dengan filosofi. Jadi melihat di sisi yang lain gitu ya. Nah mungkin seperti itu ya KPP ya kalau di serambi kelas. Nah silakan KPP, mungkin ada kelas selanjutnya seperti apa KPP? Nah, sebenarnya di kelas Rambi itu, kenapa kita bikin kelas Rambi? Karena di kelas Rambi itu kita kumpulkan dulu nih teman-teman yang memang mau join, termasuk yang sedang melihat dan menyaksikan percakapan kita ini. Ya. Jadi udah tertarik, sudah minat, dan kita tuh pengen gali dulu seberapa minat teman-teman itu mau masuk atau mau join di sini. Karena polanya kita adalah kita benar-benar mau mendedikasikan diri melatih orang-orang baru yang memang mau menggeluti dunia ventriloquist gitu ya, sebagai seorang ventriloquist gitu loh. Jadi kita gali dulu, terus kita suruh mereka bersabar, dan kita lihat dulu di sosial media mereka sebenarnya mereka itu seberapa jauh sih ketertarikannya kepada ventriloquist ini ya. Kemudian kalau udah selesai di situ, kita juga harus lihat dulu di kelas yang sedang berlangsung itu udah selesai belum. Kalau udah selesai, mereka nanti pasti otomatis akan masuk ke kelas awal. Nah di kelas awal itu sudah mulailah pembelajarannya di sini. Oh iya, uniknya di Indonesian Ventriloquist Club ini, kita kalau ngajar itu kita kasih materi itu nggak abal-abal ya. Jadi kita itu nggak asal hari ini kita ajarin caranya menggerakkan tanpa menggerakkan bibir huruf A sampai Z. Besok lagi kita ingat, kita gimana caranya menggerakkan boneka besok ini. Tapi kita itu punya kurikulum atau silabus yang sudah paten. Ya, kurikulum ini memang udah kita gali bener-bener, udah kita rundingkan sesama mentor. Nah, di sini ada 4 dan semuanya sudah disahkan di sini oleh presidennya dan sudah kita berikan. Nah, di kelas awal itu ada kurang lebihnya 12-15 materi. Nah, contohnya tuh ada pada Kak Didi. Saya juga. Nah Kak Didi, ngomong-ngomong nih, jujur aja nih, kita buka
buka-bukaan ya. Lah pada aku. Jujur kacang hijau. Kita buka-bukaan ya. Ya. Jangan buka baju. Buka, Jangan buka buka. baju. Saya lah. Jangan Kak Didi udah. Keren loh kalau dia Kak buka Didi. baju. Dia keren loh. Dia Oh, pakai Didi keren, face pakai loh. Dia rompi, pakai keren. face. Bukan nih. Oh, Keren, keren, keren. Kita mau nanya dong. ya dah. Kak Didi nih, jujur aja bukan karena ada aku ya. Ya, Jadi kalau di grup atau di kelas awal itu sebenarnya suasana kelasnya itu seperti apa? Sebenarnya lebih ke kelas awal. Sebelumnya saya berterima kasih dulu ya sama IPC ya, yang sudah menunjukkan jalan yang lurus. Jadi selama ini tersesat ya? Iya, saya kan sebelumnya memang awalnya mungkin maaf ya dari basically pendongeng ya. Iya. Ada storyteller lah gitu ya. Nah, basically di situ kan main boneka mungkin masih saya lintas kita ini aja ya, paham dari senior-senior kita yang sebelumnya atau apa. Nah, pas saya lihat, saya browsing, saya cari, oh ternyata ada grup IPC. Nah, ini berarti spesial nih. Nah, itulah saya udah mulai tertarik dengan cinta kepada boneka gitu. Kebetulan bonekanya itu adalah monyet ya, dan memang boneka itu awalnya saya nggak custom ya, karena kan memang Ventriloquist itu harus boneka yang memang gimmicknya itu emang benar-benar harus mirip dan ukurannya sama dengan ini ya Kak, kalau tahu saya gitu ya. Jadi nggak juga kecil banget gitu. Kalau kecil kan proporsional untuk panggung atau di ruang terbuka dan banyak audien kelihatan gitu ya. Nah, disitulah saya udah mulai tertarik, dan memang jujur banyak kesalahan yang saya dapati sebelumnya, dan di PC dilatih oleh para mentor yang sabar, tulus, dan pokoknya nggak mungkin di situ kan memang gratis ya, nggak pakai ini ngecas semuanya. Sabar, tulus, afgan, payung teduh, satu lagi rosa, itu semuanya ya. semuanya. Ya. Jadi kalau tadi sempat Kak Didi bilang sampai akhirnya aku jatuh cinta sama boneka, itu istrinya aja terlupakan. Ya. Enggak juga. Nah, soal istri yang terlupakan itu, istriku udah mulai cemburu. Hari-harian dipegang lu cinta aja. Kasih amplop tapi nggak bulanan. Aduh. Lanjut ya Didi. Lanjut itu ya. Kalau di Kelasnya. teman-teman di kelas. Teman-teman, waduh, kelas awal kebetulan memang satu angkatan semuanya. Iya, helikopter lewat. Helikopter lagi. Iklan dulu, iklan. Iklan ya, sini iklan. Bang Yamet, ya oke berhenti juga akhirnya. Tadi sampai di mana? Teman kelas kebetulan memang satu angkatan, dan memang basically semuanya sama sih, otodidak ya. Saya kan dari kelas Rambi dulu juga, digodoknya di kelas Rambi seperti Katio. Ya. Awalnya ada beberapa emang tugas yang kalau kelas Rambi itu syaratnya memang kita adalah dilihat dari latihan dan juga proporsional boneka gitu kan. Tapi nggak terlalu ini ya Kak ya waktu itu ya. Terus yang pokoknya penting ada boneka, dan memang itu bisa saya nyebutnya boneka cablak ya. Nah, boneka cablak syaratnya itu. Nah, akhirnya saya masuk ke kelas awal, ketemu beberapa teman juga yang memang saling mensupport juga, karena memang ya gitulah ya. Biasanya kalau mentor mensupport ya insya Allah ke bawah gitu kan, ke bawah dengan benar-benar muridnya akan support juga dengan yang lainnya. Karena itu PC itu kalau aku selalu bilang kepada diriku sendiri gitu kan, maju dan sukses bersama gitu. Yes. Iya. Nah Kak Didi, awalnya kan tadi disebut Kak Didi itu sebagai seorang pendongeng, ya kan? Nah setelah masuk dan belajar ventriloquism ini, Kak Didi tuh ada niatan nggak? Aku mau terjun sebagai seorang pendongeng, atau aku mau berubah haluan menjadi seorang ventriloquist, tapi aku gaya ventriloquistnya aku bisa bonekaku itu partner aku tuh bisa mendeliver cerita. Betul. Kak Didi pilih yang mana? Yang ketiga, karena memang ya betul juga ya, karena di dalam ventriloquist ternyata juga ada cerita. Kalau menurut aku bisa bercerita, boneka itu bisa membuat cerita gitu kan. Nah, jadi kita harus tinggal konsep dan skrip dari cerita itu aja. Itu aja sih kalau menurut saya.